Yesus, hari ini kami sungguh bersyukur, biarlah ibadah hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan berjumpa dengan Engkau ya Yesus. Oleh karena itu Tuhan, selama 1 minggu kemarin Tuhan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, ampuni Bapa. Hari ini kami datang, kami merindukan Engkau ya Bapa. Kalau hari ini kami sehat, itu suatu karena kemurahan-Mu. Bahkan kalau Tuhan memberikan umur panjang itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Hari ini kami sungguh bersyukur ya Yesus. Biarlah sepanjang ibadah kami hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami agungkan Tuhan. Tuhan juga mengurapi hamba-Mu. Pak Pendeta yang sudah hadir di tempat ini, kami yakin dan percaya firman-Mu akan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Dan biarlah sepanjang ibadah hari ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau rapi seluruh pelayan Tuhan di tempat ini. Tutup bungkus kami semua dengan darah kuasa-Mu, darah Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan Yesus yang telah mati bangkit buat kita, menebus setiap dosa kita. Dan kita boleh keluar lebih dari pemenang itu semua karena anugerahnya yang tak terhingga dalam hidup kita semua. Hadiratmu sungguh indah.
pelindung, penyelamat hidup kami Tuhan. Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Engkau yang selalu pelihara kami ya Tuhan. Untuk itu kami datang kepadamu menyembah. Kami datang bersyukur, berterima kasih Tuhan karena Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa ketika kami datang di tempat-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa segala sakit penyakit telah disembuhkan oleh Tuhan. Segala masalah kami telah dibebaskan, bahkan dilepaskan oleh Tuhan. Setiap pergumulan kami bawa dalam kaki-Mu Tuhan, yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami kesembuhan, yang memberi kami ketenangan, dan kami lebih daripada pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Mari bersama dengan saya yang diberkati katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus sobat kita yang setia. Yang percaya Tuhan Yesus sobat yang setia. Mari kasih salam samping kiri kanan dengan senyum yang penuh sukacita, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sobat kita yang setia. Ada satu sobatku yang
Mari kita akan siapkan hati kita akan terlebih dahulu memberikan persembahan. Saya mengundang para petugas kolektor untuk bersiap, kita akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih di saat siang hari ini kami diberikan kesempatan, kami boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang nantinya akan kami berikan, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, memberkati gereja kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memberi dengan sukacita, haleluya, amin. Mari memberi dengan sukacita.
Tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu dan perlindunganmu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua berkat kasih karunia dan anugerahmu semata. Dan kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini, Kau berikan waktu bagi kami untuk berkumpul kembali di rumahmu ini, menaikkan pujian dan penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Celikan mata rohani kami, jamah hati kami, terangi pikiran kami, supaya kami dapat mengenal kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan akan kebenaran-Mu, supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya dalam satu nama, Putra Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih worship leader, singer dan para pemusik. Shalom Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu. Saya bersyukur kembali diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini di GBI Kasih Kristus Plaza Pasifik ya, bukan Pacific Place, hampir salah saya, Plaza Pasifik ya. Pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari karakter tokoh perjanjian lama yang kita kenal dengan nama Daniel ya. Yang kita tahu atau kita kenal dengan nama Daniel. Tentunya Bapak Ibu yang pernah mengikuti sekolah minggu atau mengikuti kelas remaja pernah mendengar tentang tokoh ini, Daniel ya. Pagi ini kita akan sama-sama belajar karakter-karakter apa saja dari Daniel yang kita bisa teladani dalam hidup kita masing-masing. Tanpa berlama-lama saya ajak kita buka Alkitab kita dalam Daniel pasal yang pertama. Jadi Daniel itu ada 12 pasal Bapak Ibu ya. Kita fokus ke 7 ayat pertama aja ya. Karena keterbatasan waktu kita fokus ke 7 ayat pertama. Nanti Bapak Ibu di rumah masing-masing dalam waktu luangnya bisa membaca keseluruhan pasal ini. Keseluruhan kitab ini dari pasal 1 pelan-pelan terus 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan pasal ke-12. Ya, 7 ayat pertama saya akan mulai dengan ayat 1. Bapak Ibu ayat 2 demikian seterusnya ayat ke-7 kita baca bersama-sama. Oke, judul perikopnya adalah di Istana Babel. Ayat 1, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Silakan ayat 2. Ayat 3, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat 4. Ayat 5, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur. Pelabur itu maksudnya porsi makanan yang harus mereka santap sehari-hari. Menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6. Ayat 7 sama-sama, 1, 2, 3, pemimpin istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamanya Sadrah, Mishael dinamanya Mesak, dan Asaria dinamanya Abednego. Ya, Bapak Ibu, 7 ayat pertama itu menceritakan kisah atau latar belakang dari Daniel dan ketiga temannya. Jadi mereka dibawa camping gitu, bukan ya. Bukan dibawa sebagai pertukaran pelajar, bukan. Mereka dibawa sebagai tawanan.
Jadi waktu Yerusalem diserang oleh Nebukadnezar, dia punya pikiran ke depan. Raja Nebukadnezar ini ya orang pinter, dia cari anak-anak mudanya siapa, yang pinter-pinter, yang perawakannya baik, ganteng. Bawa mereka ke Babel, didik mereka selama 3 tahun. Ya. Salah satunya adalah Daniel. Ya, tokoh Daniel ini kita sering dengar waktu tadi saya katakan di sekolah minggu di remaja. Kalau bagi teolog kita kenal Daniel ini adalah salah satu kitab dalam perjanjian lama yang sifatnya eskatologis. Bicara tentang akhir zaman. Kalau nanti Bapak Ibu baca dari pasal 1 sampai pasal 12 lengkap. Pasal 1 sampai pasal 6 itu sejarah. Daniel bekerja dari zaman Babel sampai Persia. Pasal 7 sampai pasal terakhir 12 itu isinya penglihatan-penglihatan tentang akhir zaman. Ya. Jadi pada Daniel Allah mewahyukan firman-Nya, penglihatan-penglihatan tentang apa yang akan terjadi di zaman akhir. Ya. Nah pagi hari ini saya akan sharing 3 hal, 3 karakter, 3 sifat Daniel yang bisa kita teladani dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama adalah intim dengan Tuhan. Daniel intim dengan Tuhan. Kalau dalam pasal 6 dikatakan Daniel itu setiap hari berdoa 3 kali sehari. 3 kali sehari. Pagi sebelum memulai aktivitas dia berdoa dulu. Lalu sore jam 4, jam 5 ya menjelang malam, menjelang maghrib ya dia doa lagi. Dan terakhir malam sebelum tidur dia doa yang ketiga. Nah doa ini adalah pola doa orang Yahudi. Bukan doa agama seberang, kalau agama seberang kan 5 kali sehari. Kalau Daniel orang Yahudi 3 kali sehari. Setiap kali berdoa Daniel pergi ke loteng bangunan ya. Cari tingkat paling tinggi dan kiblat doanya dia selalu ke arah Yerusalem. Ya, selalu ke arah Yerusalem. Kenapa? Di Yerusalem itu ada bait Allah, bait sucinya orang Israel. Nah Bapak Ibu, ahli Alkitab menyatakan, waktu Daniel dan ketiga temannya itu dibawa ke Babel, usia mereka belum 20, belum 30, apalagi 40. Usia mereka masih belasan, 15, 16, paling tinggi, paling tua 17 tahun. Usia-usia yang kalau kita katakan remaja memasuki pemuda. Usia-usia di mana seseorang mulai mengalami apa yang disebut pemberontakan. Kalau anak kecil diajarin orang tuanya ABC, yang ngikut aja. Belum ada niat untuk memberontak. Belum ada niat untuk nantang orang tuanya. Tapi kalau masuk usia remaja, dia mulai bertanya, si papa ngajarin A. Kalau saya nggak ngelakuin itu apa sih akibatnya? Si mama ngajarin B. Kalau saya nggak melakukan itu, konsekuensinya, akibatnya apa untuk saya? Papa ngajarin nggak boleh ngerokok. Kalau saya merokok, efeknya apa sih buat tubuh saya? Mama ngelarang pulang malam. Kalau saya pulang malam, hukumannya apa buat saya? Jadi remaja masuk ke pemuda itu masa-masa pemberontakan. Nah tapi Daniel dan ketiga temannya, 4 anak muda ini dibawa ke Babel tanpa orang tua. Tanpa orang tua, orang tuanya Daniel sudah nggak jelas di mana. Orang mereka kalah perang kok. Entah masih ketinggalan di Yerusalem, di Palestina, atau dibawa ke Babel tapi di bagian lain nggak tahu. Ya. Waktu itu Alkitab yang kita kenal, perjanjian lama, ya, perjanjian lama. Dari Kejadian sampai Maleakhi 39 belum ada, apalagi perjanjian baru. Perjanjian lama aja belum lengkap, Kejadian sampai Maleakhi belum lengkap, Daniel termasuk penulisnya justru. Jadi bagaimana, saya waktu mempersiapkan khotbah ini saya bertanya, jadi bagaimana Daniel bisa mempertahankan hidupnya kudus, hidupnya tetap suci, nggak mabuk-mabukan, nggak pesta pora, nggak bersinah, walaupun di negara asing yang jauh dari pengawasan orang tua. Di Indonesia anak muda aja masih tinggal sama orang tua udah memberontak. Tapi Daniel dan ketiga temannya jauh dari orang tua di negara asing penyembah berhala. Tapi mereka justru bisa pertahankan hidup kudus. Jawabannya dari mana ya?
Saya temukan jawabannya adalah keintimannya dengan Tuhan. Daniel dan teman-temannya bisa mempertahankan diri untuk hidup kudus karena keintimannya dengan Tuhan. Walaupun belum ada Alkitab. Walaupun belum ada 39 kitab perjanjian lama. Daniel bisa mempertahankan diri untuk tidak mabuk-mabukan. Kenapa? Hubungannya yang akrab dengan Tuhan. Walaupun tidak ada orang tua yang ngawasin. Nah, bagaimana dengan orang Kristen zaman sekarang? Kalau Daniel dulu 39 kitab perjanjian lama belum ada, dia masih bisa setia, hubungannya intim dengan Tuhan. Orang Kristen zaman sekarang, Alkitab sudah lengkap. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27. Di internet, di YouTube ribuan channel, saluran. Setiap hari isinya lagu-lagu rohani. Diputar 24 jam bisa, 48 jam bisa. Isinya lagu-lagu rohani. Tapi justru orang Kristen zaman sekarang banyak yang tidak akrab, tidak intim dengan Tuhan. Mereka menganggap, saya kan udah capek kerja. Gaji semakin diturunkan, gaji semakin kecil, pekerjaan makin susah, jam kerja makin dikurangi. Saya udah capek kerja, tuntutan bos makin banyak. Udah deh gak usah ngomong-ngomong soal membina hubungan intim dengan Tuhan. Udah deh gak usah ngomong-ngomong soal belajar Alkitab segala macam. Udah deh cukup ke gereja seminggu sekali jam 10 sampai jam 12 selesai. Nah itu orang Kristen kebanyakan zaman sekarang. Alkitab sudah lengkap 66. Saluran lagu rohani banyak. Gereja di mana-mana, apalagi daerah Kelapa Gading banyak sekali. Ya. Tapi ya itu orang Kristen. Seminggu sekali aja cukup 2 jam 10 sampai 12. Buka Alkitab kapan? Kalau diajak pendeta atau pengkhotbah buka Alkitab sama-sama, baca sama-sama baru dibaca. Ya. Doa ya paling kalau mau makan, mau tidur selesai. Ya. Jadi hubungannya dengan intim dengan Allah tidak terbina. Ya. Padahal kalau kita mau berhasil, saya pelajari dari tokoh-tokoh Alkitab, semuanya nomor 1 karakter utama mereka adalah intim dengan Tuhan. Jadi di gereja yang saya layani di Green Lake, saya sedang membuat seri khotbah berdasarkan tokoh-tokoh Alkitab yang sukses. Daud, Musa, Yosua, Abraham, termasuk di dalamnya Daniel. Kalau dalam perjanjian baru ada Petrus, ada Paulus dan sebagainya. Saya dapati mereka yang berhasil, mereka yang sukses, itu bukan tanpa masalah hidup dalam hidupnya, justru banyak masalah. Kenapa bisa kuat? Karena mereka intim dengan Tuhan. Jadi itu karakter pertama, intim dengan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen hidup di zaman yang makin lama makin sulit. Ya, jangan merasa kita hebat, uang kita banyak, rumah kita banyak, properti kita banyak. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Yang pertama, intim dengan Tuhan. Next, yang kedua adalah Daniel seorang yang sangat memiliki integritas. Integritas itu apa Pak? Integritas kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kalau diterjemahkan sesuatu yang lurus, sesuatu yang utuh, sesuatu yang satu. Jadi nggak terbelah-belah, nggak pecah. Nah apa ciri orang yang berintegritas? Next slide. Ya. Ciri orang yang berintegritas adalah doing the right thing when no one is watching. Doing the right thing, melakukan hal yang benar when no one is watching. Ketika orang lain gak ada di sampingnya. Ya. Jadi orang yang berintegritas, ada orang di sekitar dia, ngawasin dia, dia melakukan apa yang benar. Dia melakukan apa yang menjadi pekerjaannya. Dia jujur. Tapi walaupun orang-orang lain sudah pergi, ya, dia tetap melakukan apa yang betul. Nah, orang seperti ini bisa dipercaya. Kalau Bapak Ibu punya rumah, punya perusahaan, mempekerjakan ART pembantu atau pegawai, punya orang yang berintegritas, itu enak. Kita sebagai bosnya, kita mau keluar negeri, kita mau jalan-jalan, ada orang berintegritas di rumah kita, di perusahaan kita. Jadi nggak perlu diawasin terus nih orang kerja atau main TikTok nih. Ini orang kerja atau main Instagram nih.
Ini orang lagi kerja atau lagi dia online shopping nih. Ya. Nggak perlu dipecut dulu baru kerja, bukan kuda. Ya. Orang berintegritas, bosnya ada, dia memberikan yang terbaik. Bosnya pergi jalan-jalan, dia tetap memberikan yang terbaik. Nah, Daniel adalah seorang yang berintegritas. Kembali ke hidupnya Daniel. Dia menjadi pegawai tinggi ya. Pegawai mungkin sekarang tokoh politik ya. Di pemerintahan Nebukadnezar, terus kerajaan Babel, sampai masuk ke kerajaan Persia di bawah Raja Kores ya, Cyrus. Lalu di bawah Raja Darius, Daniel tetap diangkat menjadi pegawai tinggi. Ya. Nah, ini menunjukkan Daniel seorang yang berintegritas. Kerjanya baik, mau diawasi kerjanya baik, nggak diawasi pun, ditinggal pun, kerjaannya tetap rapi. Bagaimana dengan orang Kristen kebanyakan di abad 21? Next, seorang teman, bukan hamba Tuhan, hari-harinya dia punya perusahaan dagang, dia ngomong ke saya, orang Kristen kebanyakan zaman sekarang. Senin sampai Jumat nipu orang, Sabtu Minggu nipu Tuhan. Senin sampai Jumat nipu orang, nipu karyawan, nipu pegawai, nipu teman kerja, nipu partner bisnis, nipu atasan. Sabtu Minggu dia tetap ke gereja, ikut KKR, ikut kebangunan rohani. Worship leader ajak angkat tangan, dia angkat tangan. Tapi besoknya hari Senin sampai Jumat dia kembali ke kehidupan lamanya. Nah, ini adalah ciri orang munafik. Ya. Munafik itu apa, Pak? Munafik kalau dalam bahasa Inggris, hipokrit. Nah, itu bahasa Inggris juga asalnya ngambil lagi dari bahasa Yunani. Ya, bahasanya zaman Tuhan Yesus. Bahasa Yunani adalah hipokrites. Sama-sama hipokrites. Apa, Pak, itu hipokrites? Hipokrites sederhana, Bapak Ibu. Topeng. Ya, topeng. Jadi zaman Tuhan Yesus, zaman Yunani, zaman Romawi, hiburannya nggak ada bioskop, nggak ada radio, nggak ada TV, nggak ada Netflix, nggak ada Disney Plus. Jadi hiburannya apa? Teater. Teater tuh harus onsite, nggak ada rekaman ya. Kita harus datang nonton live. Nah, di situ di teater itu, ya, 2-3 jam gitu, seorang aktor aktris kalau perempuan, dia akan pakai topeng hipokrites untuk memerankan seseorang yang bukan dirinya. Saya ulang sekali lagi, hipokrites dipakai topeng seorang artis, seorang aktor untuk memerankan peran lain yang sama sekali bukan dirinya. Jadi kalau saya seorang aktor zaman dulu di Yunani, kalau saya aslinya nih aktor miskin, nggak terkenal, waktu saya main drama, saya ambil topeng, saya pakai muka orang kaya. 2 jam saya berpura-pura sebagai orang kaya, dramanya selesai, saya lepas lagi topeng itu, saya kembali lagi jadi orang miskin. Atau sebaliknya, saya seorang yang kaya, aktor, sudah terkenal, sudah berhasil. Tapi dalam drama itu saya diminta jadi orang miskin. Saya ambil topeng, pakai, saya jadi pura-pura jadi orang miskin, hidupnya susah, bla bla bla, mukanya sedih gitu. Selesai 2 jam, buka lagi, taruh, saya jadi orang kaya lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir, loh memang kerjaan mereka. Betul, kerjaan aktor, kerjaan aktris, sampai hari ini pun ya memang berpura-pura, betul. Ya, tapi yang jadi masalah, kalau topeng ini, hipokrites ini dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, itu jadi masalah. Kalau dalam dunia teater, dunia drama, dunia bioskop ya, Netflix dan sebagainya nggak apa-apa, silakan berpura-pura. Semakin jago ya, semakin pinter dia berpura-pura, semakin hebat. Tapi kalau topeng ini dibawa ke kehidupan sehari-hari, itu jadi masalah. Suami sama istri sebelum berangkat ke kantor cipika-cipiki, papa berangkat dulu ya. Kelihatannya saling mengasihi, kelihatannya mesra. Di luar dia selingkuh. Teman di kantor, cipika-cipiki juga, pelukan, gimana kabarnya, kelihatannya ramah. Di belakang dia ngomongin kita.
Kalau dalam pemerintahan kita nggak usah tanya ya, politikus bicara, saya menuntut ini, kami menuntut ini, atas nama rakyat. Pertanyaannya rakyat yang mana? Rakyat benar, rakyat Indonesia ini 270 juta lebih, atau kepentingan partaimu, atau kepentingan pribadimu. Jadi kata lawan integritas ya, antonimnya atau lawan katanya integritas adalah munafik. Orang yang berintegritas nggak mungkin munafik. Orang yang munafik nggak mungkin berintegritas. Orang yang berintegritas hidupnya, apa yang dia percayai, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, semuanya satu lurus, tidak terbengkok, tidak bengkok ke kanan atau ke kiri. Orang Kristen yang berintegritas akan berkata begini, saya percaya Tuhan Yesus itu Allah, Lord, Tuhan. Berarti firman-Nya saya sudah baca, saya harus lakukan. Dia lakukan. Bisa jatuh? Bisa. Tapi kalaupun jatuh, dia langsung berdoa, minta ampun, lakukan yang benar. Itu orang berintegritas. Kalau orang munafik, oh saya sih orang Kristen. KKR ikut, ibadah mingguan ikut. Komsel, pertemuan kecil pun ikut. Saya tahu firman Allah. Saya hafal banyak letaknya firman Allah. Oh ayat ini di sini, ayat ini di situ. Tapi kalau soal kelakuan, belum tentu dia lakukan. Kalau dalam Yakobus pasal 2 dikatakan, ada iman yang cuma di otak aja. Ada iman yang cuma, oh saya percaya Yesus itu Tuhan, amin. Saya percaya Yesus itu Allah, amin. Tapi kelakuannya, walaupun dia tahu firman Allah, kelakuannya bengkok, menyimpang ke kanan, ke kiri. Nah ini lebih bahaya dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Masalahnya dia tahu firman, tapi tidak melakukannya. Nah itulah. Jadilah hendaknya kita jadi orang-orang berintegritas seperti Daniel. Kita percaya Yesus sebagai Allah, kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kita percaya Yesus sebagai majikan kita harus lakukan firman-Nya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Daniel seorang yang rendah hati. Daniel seorang yang humble. Daniel seorang yang memiliki humility, kerendahan hati. Jadi suatu hari Raja Nebukadnezar dapat mimpi. Dapat mimpi, mimpinya aneh. Dia panggil semua orang pinter kalau zaman sekarang mungkin dukun. Ya, dukun yang punya pengetahuan tentang hal-hal mistik. Dia panggil semua dukunnya, dia panggil semua orang pinternya. Dia katakan, tadi malam saya mimpi. Mimpinya aneh. Mimpinya aneh, jadi tugas kamu sekarang, kamu tebak mimpi saya apa dan artikan. Ya. Luar biasa ini. Namanya raja ya. Terbiasa keinginannya harus dipenuhi. Kamu tebak isi mimpi saya apa tadi malam, artikan. Kalau bisa saya kasih kamu hadiah, kalau nggak bisa kamu saya bunuh. Hanya dua pilihan, mau dibunuh atau mau artikan mimpinya. Nggak ada yang bisa, raja akhirnya marah, hampir dia bunuh semua dukun-dukun itu. Ya. Tapi akhirnya Daniel datang. Raja tanya, benar kamu bisa artikan mimpi saya Daniel? Jawaban Daniel, jawaban orang yang rendah hati. Tuhan, tidak ada manusia pun di bumi ini yang bisa mengartikan mimpi Tuhan, menebak mimpi Tuhan Raja dan artinya. Ya. Tapi Allah tahu. Dan Allah memberitahu saya tadi malam, makanya saya bisa mengartikannya. Nah ini jawaban orang yang rendah hati, yang tahu diri, yang humble, yang penuh dengan humility. Dengan kata lain Daniel mengatakan, gak ada yang bisa, Tuhan bisa, Tuhan kasih tahu saya, makanya saya bisa. Jawaban orang yang rendah hati. Kalau Daniel seorang yang sombong, dia akan berkata, iya jelas bisa dong Tuhan.
Saya dari Palestina ini, Yerusalem pun udah pinter kok, di bawah sini dididik 3 tahun. Ya jelas makin pinter ya, pasti bisa lah. Nah itu jawaban orang sombong. Daniel tidak menjawab seperti itu. Nggak ada yang bisa termasuk saya. Tuhan bisa, Tuhan kasih tahu saya, makanya saya bisa. Orang yang rendah hati. Next, Bapak Ibu pernah lihat kaos seperti ini? Ya, kaosnya biasa aja, hitam gitu. Bahannya nggak bagus, nggak jelek, ya standar. Tapi yang pertama itu di belakangnya, gede-gede, biar miskin. Yang penting sombong. Kaos berikutnya, kali ini di depan, ya hashtag jelek nggak apa-apa, yang penting sombong. Ya. Udah miskin sombong. Kalau udah miskin, pinter, cantik, masih positif lah. Ada yang positifnya. Udah miskin, apa? Rohani, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, itu masih mending. Ini udah miskin sombong, udah jelek sombong. Ya. Tahun lalu, tahun 2023, ya, menjelang Imlek, sekitar Imlek, ya bulan Januari 2023, saya kedatangan teman dari Singapura. Ya. Saya sempat tinggal di Singapura kira-kira 20 tahun yang lalu, kuliah di sana. Ya. Lalu saya kembali ke Indonesia, teman saya ini tetap di Singapura, bekerja sekuler, ya, sebagai pegawai, insinyur, dan dia melayani tetap di gereja yang sama. Nah, dia merayakan Imlek dengan keluarga besarnya. Akhirnya sebelum dia pulang ke Singapura, diajak saya ketemuan. Reuni yuk, udah lama nih, udah 18 sampai 20 tahun yang lalu kami nggak ketemu. Ya, kami reuni di mall. Dia pakai kaos hitam, saya nggak bisa lihat pandang-pandangan begini. Tulisannya kan di belakang, depannya sih biasa aja hitam. Oke. Kami makan, ngobrol, saya ke toilet, cuci tangan, begitu balik saya baru lihat belakangnya itu. Biar miskin, yang penting sombong. Saya tahu kondisi ekonomi teman saya ini yang nggak kaya banget tapi nggak miskin banget, ya sedang lah. Tapi maksudnya apa sih kamu pakai baju kayak gini? Biar miskin yang penting sombong. Oh ini kan saya mau pulang nih ke Singapura. Bawalah oleh-oleh dari Indonesia. Saya cari-cari toko online, dapat nih 100.000, nih jadi 200.000. Saya katakan pada teman saya, kamu mau nyari kaos, cari yang bagus sekalian, Spider-Man, Batman, Superman begitu. Jangan kata-kata seperti ini. Oh kalau Spider-Man banyak di Singapura, ngapain nyari di Indonesia? Ini cuman buat lucu-lucuan, teman saya. Padahal kalau kita perhatikan kata-katanya, biar miskin yang penting sombong, jelek nggak apa-apa yang penting sombong. Itu merupakan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Alkitab katakan walaupun engkau kaya, kau diberkati dengan deposito, tanah, properti, emas dan sebagainya, engkau harus tetap rendah hati. Walaupun engkau ganteng, engkau cantik atau merasa cantik, engkau harus tetap rendah hati. Jangan udah miskin sombong, jangan udah jelek sombong. Nah terus terang saya nggak ngerti selera humor teman saya itu lucunya di mana. Ya. Apalagi selera humor Gen Z. Ya. Sesuatu yang jelas-jelas pelanggaran terhadap Alkitab itu dijadikan bahan lelucon. Jadi Bapak Ibu jangan anggap remeh dosa kesombongan. Jangan mengatakan oh yang penting saya ke gereja seminggu sekali kasih perpuluhan, kasih persembahan. Jangan mengatakan oh yang penting saya tidak pergi ke pelacur, tidak berzina dengan istri orang atau suami orang. Yang penting saya ke mall nggak nyopet. Nggak apa-apa lah sombong-sombong dikit. Alkitab mengajarkan dosa orang sombong ya Allah menganggap serius. Ya. Saya kasih contoh dari bosnya Daniel. Ya. Kalau Daniel orang yang rendah hati, Tuhan angkat dari bawah, dari tawanan jadi pejabat politik yang tinggi. Nah kalau bosnya siapa? Waktu itu adalah Raja Nebukadnezar. Seorang raja pinter diberkati Tuhan, tapi dia sombong, Tuhan rendahkan. Ya. Next. Nah Bapak Ibu tahu ya, gambar ini. Ini merupakan gambaran rekonstruksi, ya rekayasa, kira-kira seperti ini ya. Dari apa yang disebut sebagai Hanging Garden of Babylon. Taman gantung Babel. Ya.
salah satu dari 7 keajaiban dunia purba, dunia zaman old. Kalau sekarang kan zaman now, kalau ini zaman old. Ya. Siapa yang bangun? Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar bukan hanya seorang raja yang pinter politik, pinter perang, tahu strategi perang, perang menang terus, bukan hanya itu. Tapi dia juga seorang raja yang punya nilai seni, nilai estetika yang tinggi. Istana saya kok gersang banget ya, cuman batu-batu begitu aja ya. Yuk kita hiasi dengan tanaman. Kasih pohon-pohon, dari bawah, lantai bawah sampai lantai atasnya pun dikasih pohon, tanaman. Balkonnya pun dikasih tanaman, jadi kelihatannya seger hijau ya, nggak hanya batu doang. Ya. Kalau sekarang pakai teknik hidroponik mungkin, tapi kalau zaman dulu saya nggak tahu pakai teknik apa dia. Nah itulah Nebukadnezar, pinter, menang perang, sering menang perang, estetik ya, punya rasa seni. Cuma raja ini punya satu kelemahan, dia sombong. Jadi waktu dia berdiri di bubungan istananya itu dia ngelihat Babel, wah hebat ya Babel ya, besar, penduduknya banyak, kalau perang menang terus, siapa dong rajanya nih, gue nih. Ya, orang sombong. Begitu dia mengatakan kata-kata itu, Allah kirim malaikatnya untuk merendahkan Raja Nebukadnezar. Hasilnya seperti apa Pak orang yang direndahkan? Next. Ya. Hasilnya seperti ini. Gambaran seorang pelukis tentang apa yang terjadi pada Raja Nebukadnezar waktu dia direndahkan. Dia pinter, tapi sombong, direndahkan. Hasilnya seperti ini. Ini gambar apa Pak? Kok serem banget. Ini gambar sekali lagi, rekaan, rekonstruksi. Aslinya lebih serem daripada ini. Jadi yang terjadi adalah waktu Allah merendahkan Nebukadnezar, pikirannya korslet. Yang tadinya sehat-sehat, yang tadinya waras menjadi nggak waras. Kena penyakit mental yang namanya zoantropi. Apa itu zoantropi? Jadi dia merasa, oh saya ini bukan manusia. Saya ini hewan. Saya ini bukan raja. Saya ini sapi. Ya, error banget ya. Saya bukan manusia, saya hewan, saya binatang ini. Saya bukan raja, saya sapi. Dan penyakit mental itu bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan seminggu, bukan 7 hari, bukan 7 bulan, tapi Alkitab mengatakan 7 tahun. Itu benar Pak seperti ini? Benar ya. Telanjang ya, hewan mana ada yang pakai pakaian. Natur mereka memang telanjang ya. Saya suka jalan-jalan ke Central Park Mall itu ya, Tribeca Park, orang bawa guguk dogi. Aneh-aneh ya. Guguk lucu-lucu dikasihin kaos lah. Kita manusia ngelihat itu lucu, tapi hewan itu kepanasan. Ya. Hakikat binatang adalah telanjang. Allah sudah kasih bulu-bulu yang tebal kepada anjing itu supaya dia menutupi bagian vitalnya. Ya. Jadi nggak perlu lagi dikasih kaos lah, dimasukin ke tas lah. Aneh-aneh manusia ini. Ya. Telanjang ya, seperti ini ya. Padahal sebagai raja dia bisa punya penjahit banyak, bikinin jubah ini. Gak banyak tanya, langsung dibikinin. Tapi selama 7 tahun, waktu dia direndahkan, Nebukadnezar telanjang. Rambutnya itu, ya Bapak Ibu lihat rambutnya, ya tidak potong rambut 7 tahun. Sebagai raja dia punya tukang cukur. Rambut gue panjang nih, cukurin sini. Langsung gak banyak omong. Tapi selama 7 tahun, waktu dia direndahkan, dia tidak potong rambut. Ada Bapak Ibu di sini yang tidak pernah cukur rambut 7 tahun, jorok banget. Ya. Tebel itu. Saya punya murid, seorang ibu di Seminari Bethel ya. Dia belajar teologi, seorang murid, sekarang udah lulus. Ini kejadian zaman pandemi. Umurnya udah hampir 50 tahun, namanya ibu-ibu ya rambutnya tebel. Ya. Waktu zaman pandemi COVID, dia sangat parno. Biasanya ibu-ibu belanja ke pasar, dia datang ke pasar langsung milih, ngobrol sama penjualnya, ngobrol sama temannya. Waktu pandemi semuanya berhenti. Sayur kirim online, daging pesan online, bayar online juga, nggak perlu itu. Jadi kurir hanya naruh di keranjang di depan pagar rumahnya, baru diambil. Steril banget. Kalau ke ATM, biasanya ke ATM ke mall. Emak-emak kan biasa ke mall. Ya.
Nah, waktu pandemi stop. Dia hanya berani ke ATM drive-thru pakai mobil, nggak perlu turun dari jok mobilnya, dia masukin kartunya, ambil duit, pulang lagi. Begitu sampai rumah, baju, celananya rendem, masukin air panas, cuci. Steril sekali. Dan dia bilang ke saya tidak ke salon Pak 2 tahun. Terus rambut ibu gimana, kan tebal panjang Bu. Ya udah digulung aja. Digulung aja. 2 tahun dia nggak itu, ternyata kena juga. Virusnya lebih pinter, virusnya lebih canggih. Terus apa yang ibu lakukan? Ya udah Pak, saya isoman deh Pak 2 minggu. Begitu sembuh, selesai, saya jalan-jalan ke mall. Ya. Saya di rumah, mengurung diri, nggak ngapa-ngapain, kena COVID. Saya ke mall, jalan-jalan sama teman, kena COVID. Mendingan saya jalan-jalan Pak. Oke, ya udah, itu urusan ibu deh. Ya, tapi tidak potong rambut 2 tahun. Ya. Saya nggak potong rambut, sebulan aja rasanya udah panas, tapi kembali. Nebukadnezar tidak potong rambut 7 tahun. Kukunya, kalau saya pribadi potong kuku seminggu sekali, kalau enggak waktu ngetik atau main keyboard itu nggak enak suaranya, ada ketek-ketek gitu. Nebukadnezar tidak potong kuku 7 tahun. Yang terakhir makanannya. Makanannya apa Pak? Ingat, saya bukan manusia, saya hewan. Saya bukan raja, saya sapi. Mana ada sapi makan steak? Sama aja kanibal kan, kalau sapi makan steak sapi. Ya sama aja kanibal. Jadi selama 7 tahun makanannya adalah, kalau sapi makanannya rumput. Jatuhnya turunnya tinggi sekali. Ya. Dari raja bisa pesan makanan apapun yang dia mau, ya, sampai harus makan rumput selama 7 tahun. Nah ini adalah orang yang dihukum Tuhan. Kenapa? Karena dia sombong. Firman Tuhan mengatakan Tuhan mengangkat, Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Amin. Tapi jangan lupa Tuhan bisa juga menjatuhkan, merendahkan orang-orang yang sombong. Oleh karena itu jangan anggap remeh dosa kesombongan. Ya Bapak Ibu ya. Next, saya akan akhiri dengan ringkasan singkat khotbah saya. Jadi pagi ini kita belajar 3 sifat Daniel, 3 karakter Daniel. Pertama, dia intim dengan Tuhan sehingga dia bisa tetap kuat di Babel. Yang kedua, dia orang berintegritas, dia orang percaya Tuhan, dia lakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, dia orang yang rendah hati. Amin untuk firman Tuhan, kita tundukkan kepala. Saya ajak worship leader, singer dan pemusik, kita nyanyikan lagu Tuhan ku mau menyenangkan. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri, kita hanya katakan Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. kita nyanyikan dari awal. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
terima kasih Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan pada kami pagi menjelang siang ini. Kami telah belajar dari teladan hidup Daniel. Kami belajar untuk memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Kami belajar untuk hidup dengan integritas. Dan kami juga belajar untuk rendah hati. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup seperti Daniel. Mampukan kami untuk melayani-Mu dengan segenap hati, jiwa, serta kekuatan kami. Dan bentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Robert Trisna yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati. Dan Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, di mana persembahan ini untuk kita kumpulkan untuk dana Natal. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang Tuhan nyatakan pada kami melalui hamba-Mu Bapak Robert Paul Trisna ya Tuhan. Terima kasih Bapak atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami menjadi pribadi seperti Daniel ya Tuhan. Berkarakter seperti Daniel, yaitu pribadi yang intim dengan Tuhan, yang punya integritas dan rendah hati. Biarlah Tuhan, kami umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, belajar Tuhan untuk seperti Daniel ya Tuhan. Ya, dan kami Tuhan semakin hari semakin menyenangkan hidup kami, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan, kasih setia-Mu kepada kami, keluarga besar kami. Pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami mau mengembalikan Tuhan sebagian berkat yang Tuhan sediakan bagi kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu bagi perluasan bagi kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan, berkati semua tangan-tangan yang akan memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih, kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan cuplikan dari multimedia. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang di atas dan di bawah. Shalom, sehat semua ya yang di atas. Tuhan berkati. Kasian yang di atas gak kelihatan, suaranya aja. Terima kasih kepada Bapak Robert Trisna untuk firman Tuhannya pada hari ini. Dan biarlah kita boleh memahaminya dan melakukannya ya. Supaya kita menjadi orang yang dipuji Tuhan. Daniel itu dipuji Tuhan ya. Dan itu luar biasa. Di tengah-tengah bangsa yang tidak kenal Tuhan, dia tetap jadi berkat loh. Tidak terpengaruh, tapi dia mempengaruhi. Tidak terpengaruh. Kiranya kita seperti itu. Ketika kita di tengah-tengah mungkin lingkungan kita yang gak baik, yang ngomongnya jorok, yang gak karuan gitu ya. Kita belajar. Kita harus menjadi berkat. Enggak ikut-ikutan, enggak ke bawah arus. Betul? Ya, kita harus tidak boleh terbawa arus seperti Daniel, punya integritas. Dia tidak terpengaruh. Dan itu bisa dia lakukan, bisa dipraktekkan, bisa dialami dalam kehidupan dia ketika dia intim dengan Tuhan. Ya, mari kita intim dengan Tuhan. Program gereja ini sebetulnya membawa kita semua intim dengan Tuhan. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Tujuan Tuhan bukan untuk selalu memberkati kita jadi kaya, enggak. Tujuan Tuhan membawa kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Karena kekayaan dan semua itu akan berakhir di liang lahat. Betul gak Bapak Ibu?
Jadi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk terus mengupgrade diri menjadi makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan Roh Kudus akan membantu kita. Dan dimulai dengan intim dengan Tuhan. Abra, baca Alkitab, itu pun salah satu keintiman dengan Tuhan. Kitab Daniel belum masuk ya Abranya. Tapi tahun lalu kitab Daniel udah kita baca juga. Ini Abra berulang-ulang. Abra tidak akan berakhir sampai Tuhan datang. Karena ini salah satu alat membuat kita intim dengan Tuhan. Kita saat teduh pagi, lalu kita baca Alkitab kan, Abra kita 2 pasal. 2 pasal mah sebentar, nggak sampai 10 menit saudara. Nggak sampai 10 menit, 2 pasal. Saudara kalau baca chat orang tuh bisa 1 jam tuh nggak rasa loh. Tapi kenapa baca Alkitab 2 pasal ngantuk banget ya. Makanya bacanya pagi-pagi sebelum ngopi. Dan doakan, biasakan bangun tidur bersyukur sama Tuhan karena kita bisa menggerakkan tangan kita dengan baik. Pikiran kita juga dengan baik ya, nggak kayak si Nebukadnezar itu. Bersyukur. Nah setelah bersyukur, ayo baca Alkitab dulu 2 pasal. Hari ini kita sudah mulai di Mazmur. Mazmur adalah pasal kitab yang terpanjang dan ayatnya kemarin tuh 119 ayat terpanjang. Ya, panjang banget itu. Ayatnya sampai 176. Yuk, gereja sudah memfasilitasi bagaimana kita intim dengan Tuhan. Harus saudara, walaupun kita kaya, tanpa pimpinan Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Betul? Ya. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Saya ingat Alexander Agung itu orang Makedonia, orang hebat yang menguasai hampir separuh dunia loh itu. Hebat itu. Tapi ketika dia sakit, dokter sehebat apapun tidak bisa menyembuhkan dia. Sampai dia bilang, dokter kalau lu bisa nyembuhin gua kasih dah separuh kerajaan. Aduh, jangankan separuh kerajaan, semua kerajaan juga gak sanggup saya, gak bisa, gak tahu penyakitnya apa. Mungkin dulu ilmu kedokteran belum secanggih sekarang kali ya. Akhirnya dia meninggal, sebelum dia meninggal dia panggil semua ajudannya. Dia bilang ketika nanti saya mati, karena dia tahu dia pasti mati. Dalam beberapa minggu dia pasti mati, dia tahu penyakitnya tidak tersembuhkan. Yang membawa peti jenazah saya adalah dokter-dokter terkenal. Itu ke satu. Kedua, harta-harta saya sebar di sepanjang perjalanan ketika saya menuju pemakaman. Ketiga, buat lubang 2 lubang kiri kanan dan tangan saya keluarkan di antara lubang peti itu. Bingung dia, kenapa? Apa artinya begitu? Yang pertama, walaupun hidup banyak duit, kesuksesan yang luar biasa, tapi ketika diizinkan penyakit yang tak tersembuhkan, apa gunanya? Dokter sekalipun hebat tidak bisa menyembuhkan. Jadi supaya rakyat tahu bahwa dokter-dokter hebat pun tidak bisa menyembuhkan sakitnya raja. Untuk apa? Agar mereka berharap bukan kepada dokter, gitu saudara tujuannya. Harapannya hanya kepada Tuhan. Yang kedua, kekayaan saya yang berlimpah tidak bisa membuat saya sembuh, tidak membuat saya panjang umur, dia mati dalam usia muda. Dan yang ketiga, biasa seluruh rakyat saya tahu bahwa mati enggak bawa apa-apa. Aku datang dengan tangan kosong, pulang juga dengan tangan kosong. Ayub katakan, lahir telanjang, pulang telanjang ya. Sebetulnya begitu. Yang pakaiin baju yang hidup, betul nggak? Kalau kita lihat di peti jenazah pakai jas itu yang hidup yang pakaiin. Pada dasarnya betul Ayub lahir telanjang, pulang telanjang. Gak bawa apa-apa, artinya gitu ya. Jadi disadari bahwa kesombongan itu gak ada guna. Kalau saudara baca kitab Daniel tadi ya, pasal yang ke-7 ya Pak Robert ya. Itu hukuman Nebukadnezar loh, itu jadi seperti binatang. Ketika dia menyombongkan diri, Allah hukum dia. Engkau akan tinggal seperti binatang. Makan seperti binatang, makan rumput tadi selama 7 tahun. Dan genap 7 tahun dia sadar, dia bertobat. Dia minta ampun, dia menengadah ke langit minta ampun dan Tuhan pulihkan dia. Ingatannya kembali di normal lagi itu saraf otaknya bisa error loh saudara. Dan pada saat dia bertobat, minta ampun, mengakui kemahakuasaan Tuhan, Tuhan kasih dia lagi otak yang normal. Normal lagi dia, akal budinya kembali lagi, kemudian dia menjadi manusia utuh lagi. Dan waktu itu dia berkata kepada rakyatnya, ada Allah yang maha kuasa, melebihi segalanya. Hebat loh.
Jadi mari kita belajar juga rendah hati. Ya, jangan jelek tapi sombong. Udah jelek sombong galak lagi, bilu itu mah. Udah gua mah kepret aja dah. Saudara ya, belajar rendah hati. Kalau kita udah cakep rendah hati, orang salut loh. Dia cakep tapi baik rendah hati gitu. Sudah jelek, sombong, belagu. Jadi omongan juga. Udah jelek, sombong, belagu. Hidup lagi gitu loh saudara. Jadi mari kita belajar untuk rendah hati ya. Siapa kita? Semua anugerah Tuhan. Kalau kita punya segalanya itu adalah kepercayaan Tuhan. Yang bukan untuk disombongkan. Tapi untuk dikelola bagi kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Saya ingin naikkan satu pujian. Satu hal yang ku minta. Selalu dekat denganmu. Ini keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita akan peka dengan apa yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Kak Robert tolong dong mic-nya. Bisa ya semua. Satu hal yang ku rindukan. Selalu ada dekat dengan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada. Ketika kita dekat dengan Dia, disitulah ketenangan dalam hidup kita. Dengan Haleluya. hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Di satu ungkapan keinginan kerinduannya intim dengan Tuhan. Kiranya ini menjadi kerinduan kita juga ya. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih untuk kehadiran saudara. Tuhan memberkati seluruh pelayan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian kembali. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, Selalu ada di dekat. selalu berada di dekat-Mu. Amin, amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Tuhan, biarlah hari ini pujian ini menjadi satu kerinduan kami, selalu dekat denganmu. Karena kami tahu ketika kami intim denganmu Tuhan, kami akan peka dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kami dekat dan melekat kepadamu, kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Ketika kami melekat kepadamu Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Bawa kami makin hari makin dekat denganmu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang memiliki integritas dan kerendahan hati.
Karena kami tahu Engkau melawan orang yang sombong, namun Engkau mengasihi orang yang rendah hati. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menjadi kesukaan Tuhan, menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, karena ada kerendahan hati dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Pak Robert ya Tuhan, yang sudah menyampaikan pesan Tuhan untuk kami lakukan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, pakai dia dimanapun hamba-Mu berada, jadikan berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Apapun keadaan mereka, apapun yang mereka alami saat ini, Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong mereka. Yang sakit di dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan di dalam jalan buntu sekalipun, ada jalan keluar yang terbaik Tuhan sediakan bagi umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara terimalah pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga bagi koordinator dan tim, seluruh pelayan yang sudah ambil bagian, Tuhan berkati pada pagi hari ini. Saat ini kami bersatu hati berdoa bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati Sari, Tuhan berkati Togi, Tuhan berkati Nani yang saat ini usaha di Bali. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Tuhan berkati Alek, Tuhan berkati Linda, Tuhan berkati Tio, Tuhan berkati Afong, Tuhan berkati Gresika, Tuhan berkati Rosi, Tuhan berkati Fongli, Tuhan berkati Erti, dan Tuhan berkati Ibu Joyce Elim. Tuhan berkati juga Bu Hana Labuhari. Kami percaya Engkau terus menjaga mereka. Anak-anak-Mu yang berulang tahun ini, berulang tahun kelahiran ini, Tuhan terus sertai dan nyatakan belas kasihan Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka. Tuhan berkati juga pernikahan, ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati Leo Yusi, Tuhan berkati Timi Melani, Tuhan berkati Erwan Feni, Tuhan berkati Rudi dan Erti, Tuhan berkati Alvin Olin, Tuhan berkati Julius Mimi. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang berulang tahun pernikahan. Biarlah anggur manis selalu tercurah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Dan biarlah rumah tangga anak-anak-Mu boleh menjadi berkat bagi rumah tangga dan keluarga yang lainnya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati yang ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Berkat Tuhan ada atas anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mohon perlindungan-Mu seperti Tuhan menghantar kami datang ke tempat ini. Sekarang kami angkat tangan di hadapan-Mu. Ulurkan tangan-Mu. Saudara dikasih Tuhan. Kesetiaan dan kasih Allah tidak pernah berubah. Terus dinyatakan dalam hidupmu. Itu sebabnya taruhkanlah iman dan percayamu sepenuh kepada Dia. Karena Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Yang Immanuel yang menyertai kita. Dia memberkati hidupmu. Dia memberkati keluargamu. Dia memberkati seluruh karyamu. Pekerjaanmu, usahamu diberkati Tuhan. Sehingga engkau boleh menjadi berkat. Bahkan kebajikan dan kemurahannya akan selalu menyertai hidupmu di dalam setiap langkahmu seumur hidupmu. Sekarang pulanglah, bawalah berkatnya, damai sejahteranya, cinta kasih Yesus dan penyertaan Roh Kudus akan terus ada bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu.